record dulu. Oke, sudah record. Nah, lupa saya record tadi. Oke lah, tak apalah. Oke, nah di sini kita dibilangnya di dalam kelas wrapper. Tunggu. Nah, di kelas wrapper ini masukkan ada div dengan div si container, nama container suruh masukin di sini. Nah, di dalam container ini katanya tambahkan 2 tag lagi, H1 ada 2 tag H1. Nah, dan dengan teks belajar coding. Sedangkan ini belajar menjadi lebih kreatif. Save. Ya. Habis itu tambahkan 2 tag P katanya. P. 1, 2. Nah, sini dibilangnya sini project adalah platform online untuk tuh. Kedua, kami menawarkan mempermudah. Oke. Nah, di sini kita lanjut yang sebelah kirinya pula. Apa bilangnya? Terapkan CSS ke container katanya. Nah, jadi ini sudah main ke CSS, simpan CSS. Oh ya, sebelumnya kita tentuin bodinya dulu. Marginnya kita nolkan aja dulu. Oke, font family-nya jangan lupa, font family kita pakai Lucida Grande, jangan Lucinta Luna. Oke, ini teks A-nya nih kita matikan dulu. Decoration. Ini decoration nih maksudnya kan ada kalau A itu ada garis bawahnya tuh. Biasanya gitu. Nah, jadi kita matikan aja dia. Ada tulisan biasa A ada, kalau ada link tuh ada garis tuh. Jadi kita matikan aja dulu. Ini untuk defaultnya. Oke. Nah, sini mana tuh? Aduh. Tunggu dah. Ada error nih. Nah, di sini. Nah, sini katanya terapkan. Berarti terapkan tuh ya kita masukkan ya container. Nah, di sini ada width-nya berapa? 1170 px. Padding left. Nah, sini padding left-nya. Padding left. Berarti ini padding left-nya. Oke, nggak usah. Padding left aja. Ketik ya. 15 px. Padding right. 15 px juga. Yang mau ngikut boleh ngikut aja. Kan enggak ini nih. Sebisa aja. Oke, margin left-nya, margin right-nya kita buat auto set. Nah, berarti terapkan lagi. Selanjutnya kita terapkan lagi katanya, diterapkan. Oh ya, jangan lupa ya kalau kelas titik. Ingat itu. Nah, itu banyak yang mau putar-putar tuh. Text wrapper-nya padding top.
itu 180. Padding bottom 100 px. Oh ya, ini pewarnaan campur ya, kita buat udah model ketik tulis gini atau pakai yang ini boleh juga ya. Oke, seperti ini perintahnya suruh gini, ya udah kita buat perintahkan aja ini. Image. Nah, image-nya ini background image yang kita pakai URL set. Nah, URL-nya kan kita menggunakan di sini image. Nah, di folder image kita masukkan folder dulu. Images garis miring, kita menggunakan ini gambar ini top n. Jadi kita tambahkan top garis bawah n.png. Sudah selesai ya. Nah, ini udah, berarti sini suruh terapkan CSS berikut ke top wrapper. Nanti di bawah ini ada tambahan background size. Backgroundnya kita pakai cover. Nah, nanti di sini nah, oke, kita refresh. Nah, oke. Jadi kalau seandainya nih saya matiin, saya hapus, ya, saya simpan, saya refresh. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kalau itu, jadi berlipat-lipat dah tuh, ulang-ulang tuh. Kalau kita buat gini, oke, itu maksudnya dari cover. Seandainya cover, kita cover ini, kita refresh. Nah, jadi kalau kita kecilin, ya gambarnya tetap situ. Nah, gitu. Ya kan? Oke, lanjut. Masa pening, slow aja mesti. Santai aja. Yang mau ngopi aja nggak masalah. Yang penting jangan merokok ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini kita akan membuat transparansi dan spasi antar huruf. Nah, jadi kita buat agak renggang. Sekarang ya belajar codingnya agak renggang itu. Ini pakai spasi namanya. Nah, habis itu kita menggunakan opacity. Opacity ini transparansi ya. Transparannya itu yang paling kecil itu 0,0 dan paling tinggi itu 1,0. Jadi seandainya 0,9 ya itu otomatis udah mulai terang tuh. Kalau seandainya 0,3 ya lebih transparan itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, sini ada letter spasi ya. Saya bilang tadi kalau kita buat 2 px, jadi renggangnya agak dekat. Seandainya kita buat 10 px, renggangnya jauh gitu. Seandainya 20 ya jauh lagi. Mungkin ini ngikut protokol COVID ya. Jadi kita renggangkan ya. Oke, contoh ini kita lanjut. Nah, di sini katanya terapkan CSS ke teks H1. Jadi terapkan ya. Jadi bahasanya terapkan tuh sama kayak masukkan itu. Itu belum pernah ada top wrapper. Nah, jadi kalau seandainya kalian masih ragu sama ini typo ya, bisa takut typo, copy aja nih top wrapper ini, dipastiin sini gitu. Kalau seandainya takut, saya kan kebanyakan nanti kok nggak jalan nih CSS-nya, rupanya salah nama itu. Nah, di sini kita terapkan dulu opacity-nya. Nah, kenapa saya suruh pakai subline? Ini udah otomatis ada gitu. Saya lebih enak kita itu. Jadi seandainya lupa-lupa apa ya, teks apa ya itu. Jadi oh ya ini ada teks ini gitu. Saya lupa-lupa enggak itu kan. Sering kita font size-nya. Font size-nya 45 px. Oh ya, kalau opacity dia nggak pakai px ya. Nggak pakai px dia cuma angka aja itu. Sedangkan font size ya ada. Nah, sini kita menggunakan letter spasi, kita menggunakan renggangan dia tuh 5 px. Nah, jadi sini margin bottomnya 10 px. Nah,
Sini suruh tambah. Nah, habis itu disuruh tambah lagi ke P ya. P. Jadi copy aja nih. Berarti ini H1 ganti P. Nah, P-nya suruh apa? Opacity-nya tetap 0,7 sama, dan margin tops-nya 3px. Nah, oke, selesai. Kita refresh. Ini udah selesai yang punya ini. Jadi seandainya mau kita tambahkan aja perbedaan. Nah, jadi beda-beda kan? Ini yang awal tadi, ya ini yang baru. Jadi renggangan itu agak jauh. Nah, gitu. Beda-beda kan? Oke, lanjut. Nah, kita akan membuat tombol. Nanti ada tombol nih, kita pakai A ya. Tag A nanti jadinya. Karena tag A. Oh ya, si tag A ini dia elemen inline. Jadi inline itu susah, nggak bisa diubah-ubah lagi, udah konstanta jadinya. Nanti kita jelaskan sedikit di sini. Jadi dia nggak bisa hack. Kalau kita buat di CSS-nya tuh nggak bisa hack-nya, weight-nya nggak bisa, margin-nya nggak bisa, kecuali kita buat dia elemen inline block. Jadi tambah block itu, display block. Otomatis dia akan ngikutin yang si block itu. Nah, jadi ini kalau seandainya elemen block itu kayak contohnya tuh div. Itu elemen block tuh si div tuh. Nah, jadi dia akan vertikal ke bawah. Jadi ke bawah lebih ke sampingnya tuh lebih rata kiri rata kanan. Seandainya inline block ya. Inline block ini ya salah satunya ya si ini. Si A ini, si tag A nih. Jadi seberapa panjang dia sih kan elemen ini, seandainya samping ini masih kosong, dia akan nyisip ke secara horizontal, nyisip ke samping, nggak turun dia. Nah, jadi seperti ini. Kalau seandainya inline aja, dia nggak bisa apa-apain. Besarnya nggak bisa, di ini pun nggak bisa. Pokoknya ikut aja lah dia itu. Susah di ininya. Kalau kita bilang nilai konstanta namanya. Nah, ini display ya, display namanya. Nanti ada display block, tuh, display inline block, display inline itu. Nanti kita gunakan nih caranya. Nah, ini contohnya setelah sebelum dan sesudah, bisa dilihat ya. Oke, nah, sini kita menentukan kelas. Oh ya, saya mau bilang kalau kelas itu bisa lebih dari satu. Bisa div kelasnya apa? Kayak ini, kelasnya button dan si blue kelasnya. Tapi dipisahinnya itu dengan spasi. Kalau dari spasi itu udah dikatakan ini kelas 1, ini kelas 2. Kalau div ID, misal kalau ID itu cuma satu namanya, nggak bisa lebih dari 2. Div ini udah ibarat nama seseorang itu, udah melekat untuk dia itu. Kalau kelas ini dikatakan nickname. Misalnya kita bisa aja panggilnya Bapak, bisa panggil dia Abang. Nah, jadi karakternya itu nanti di sini, di kelas ini. Jadi dibuat lelaki misalnya. Jadi lelaki karakternya di sini. Sedangkan Bapak nanti karakternya di sini. Dia kan berubah-ubah ya. Jadi bisa banyak. Yang penting pisahkan dengan spasi gitu. Oke. Ini contoh soal keempat. Kita mulai aja. Nah, di sini di dalam kelas top wrapper, nah kita masuk ke index HTML-nya. Top wrapper di sini. Di bawah tag P tambahkan div. Di bawah sini tambahkan div lagi. Div apa namanya? BTN wrapper katanya. Tap aja, save. Kita masukkan di sini. Nah, di dalam BTN wrapper ini tambahkan satu tag A. Habis itu P. Habis itu A lagi katanya. Ini Q ngapain? A. Satu lagi A. Nah, ini
dengan teks sebagai berikut. Berarti yang di atas ini namanya daftar dengan email. Oke. Yang kedua atau katanya. Yang ketiga daftar dengan Facebook. Oke. Yang ketiga daftar dengan Twitter. Oke. Jadi kita sudah selesaikan ini. Sedangkan untuk URL tag tentukan jadi hrefnya itu tentukan aja pagar. Jadi dia mati nanti jadinya. Nggak usah kita gunakan dulu. Ke depan nanti kita tambahan. Oke, ini tambahkan lagi ini indeksnya. Nah, di dalam ketiga tag A itu disuruh buat nama dia. Jadi sini si A tadi pertama namanya apa? Kelasnya ya, kelas mana kelas? Di sini. Kita buat kelas namanya BTN, spasi ya, spasi sing up. Jangan lupa tuh. Kelas lagi BTN Facebook. Oh ya, besar kecil huruf tuh diperhatikan agak mungkin dia apa namanya tuh? Case sensitif namanya. BTN Twitter. Oke. Ini ada 2, selesai. Nah, sekarang kita tambahkan CSS-nya. Ini apa katakan? Terapkan CSS ke bottom. Terapkan katanya. Berarti belum ada, kita tambahkan BTN. Nah, sini tambahkan padding top. Padding. Nah, ini kalau kita perhatikan padding top sama padding bottomnya 12. Padding left sama right-nya sama 24. Jadi kita shortkan ya. Shortkan itu disimpelkan ya. Kayak ini. Jadi kita bottom aja 24 px. Nah, jadi intinya ini atas dan bawah, ini kiri kanan. Nah, jadi singkatan aja. Jadi kan nggak terlalu panjang kita ketiknya. Jadi warnanya, colornya putih, with. Display ya, display jangan lupa inline katanya, inline block, opacity 0,8. Oke, selesai nih. Habis itu ada lagi samping nih, kita tambah apa lagi. Nah, di sini ubah background color dari kelas berikut. Nah, jadi tambahkan, kita ubah colornya nih. Ini kan button nih sama semua nih. Nah, jadi kita tambahkan si sync up dulu. Nah, di sini background colornya 23 9B 76. Nah, ini kita copy aja biar jangan lama. Ini si Facebook. Nah, colornya ini apa nih? 3B 5998. Yang kedua, yang ketiga kita paste aja. Ini Twitter. Nah, yang 55 ACEE. Sip. Terakhir, mari kita perbaiki layout tombol. Terapkan CSS berikut. Nah, terapkan kata button, suruh tambah lagi. Jadi kita tambah lagi. Wrapper. Nah, ini margin top. Margin topnya 20. Margin bottomnya 10-an. 20 juga. 20 px. Oke. Itu terapkan lagi. Ada bottom lagi. Tapi P-nya. Nah, jadi ini P katanya. Tambah P. Terapkan ke P. Jadi
Bisa seperti ini. Dan sini copy aja nih sama nih margin bottom berapa nih? 10 di bawah 10. Sedangkan nah sini suruh tambahkan berikut ke Facebook. Nah, jadi suruh tambah marginnya. Di Facebook kan udah ada nih, terapkan nih. Sini margin. Margin of right katanya. 10 px. Sip. Selesai ya. Kita refresh. Ini kita copy aja. Kita masukkan yang baru. Biar ada. Ini ganggu kali nih. Nah, jadi udah ada ya. Udah ada tampilan baru nih. Oke. Udah ada ya. Lanjut. Sampai sini ada yang pertanyaan nggak? Tanya, woi. Ini masih simple nih. Cuman ya saya katakan jangan lupa membaca. Nah, ini langsung kita telaah aja bahasanya di dalam kelas top wrapper di bawah tag pin, saya tambahkan tag div. Kan udah ada bahasanya nih. Tinggal oh iya buat seperti ini dengan kelas itu. Ini sebenarnya programmer itu lebih bermain dengan kata-kata. Kalau kalian bekerja di perusahaan Jakarta itu kita lebih main ke klien. Jadi klien itu maunya, oh, saya maunya seperti ini Pak, tombolnya seperti ini, gitu udah. Jadi kita udah nalar terus tuh. Oh siap Pak, nanti kita, gitu. Jadi kita catat, udah selesai kita buat. Contohnya Pak seperti ini. Oh bukan katanya, tambahkan ini. Udah. Jadi lebih bermain situ, lebih bermain nalar sebenarnya. Oke, lanjut menyesuaikan layout. Nah, nanti kita akan mengubah kursornya. Tadi kita rubah sudut nih. Sekarang kan sudutnya itu lebih tajam ya, misal kotak gitu ya. Nah, jadi seandainya nih kotak nih kalau kita dekatin peta gitu kan, nanti kita buat lebih ke ini sih. Apa nih si error apa nih? Serikar Nova. Aduh. Kenapa bisa? Oke. Tinggalin aja. Mana dia? Nah, set nih. Nah, setelah itu nanti kita akan menengahkan teksnya. Nanti ada caranya sendiri. Kita teks tengahkan yang tadi kan nggak ke tengah dia tuh. Ini. Dia kita tengahkan nanti ke sini. Oke, lanjut aja dulu. Nah, nanti kita akan menggunakan hover. Hover ini dia mainnya di kursor ya, kita dekatin nanti jadi ada kayak apa animasi gitu ya, dia lebih ke animasi nanti kita jelaskan aja sini. Nah saya jelaskan sedikit. Kalau kita menggunakan hover dia pakai titik 2 dan tanpa ada spasi dempet gitu ya. Jadi seandainya ada menggunakan itu kita buat namanya kebetulan di sini div katanya. Nanti kalau seandainya kelas udah titik buatan BTN wrapper titik 2 hover itu kita buat seperti itu tanpa spasi, ingat aja itu. Nah sini kita akan membuat ya border radiusnya. Nah di sini cara perhitungannya misalnya kalau kita buat 10 border radiusnya 10, nah jadi lingkungannya segitu. Seandainya 30 nanti lingkungannya itu agak tumpul lagi gitu. Seandainya 3 ya agak runcing gitu. Jadinya apa ya mainnya di per itunya aja nanti apa namanya diagram apa
diameter gitu. Kalau di lingkaran ya, biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sini teks alis ya. Ini akan menengahkan. Ini kita buat right left. Itu beda sama float ya. Float left itu beda nanti. Kita harus punya caranya nanti. Oke, nah sini si margins nol auto. Jadi kalau auto itu ya otomatis dia akan menengahkan sendiri nanti. Nah, kalau kita terangkan seperti ini ya memang ngambang, tapi saya lebih suka lebih praktikum ya. Kalau praktikum tuh ya langsung ada hasil itu. Kalau cuma ngomong doang kan, ya gimana kalau ngomong doang aja, hasilnya apa sih gitu. Jadi kan agak ngantuk udah gitu. Saya lebih suka langsung presentasi udah hasil gitu. Nah ini contohnya. Ini yang contoh berapa nih? Contoh 5. Oke. Nah, di sini mari kita bulatkan sudut tombolnya. Nah, di sini kita buat BTN. Terapkan ke BTN-nya. Mana BTN? Kita main CSS. BTN sini. BTN. Sini sudah tambah border radius. Oke, radius sudah ada 4 px katanya. Oke, ini sudah. Mari kita ubah opacity BTN ketika ada kursor. Nah, yang ada kursor ini kan kita hover namanya kan. Nah, sini BTN jangan lupa titik 2 hover. Hover. Nah, sini kita mainkan opacity-nya 1 katanya. Oke, sini terakhir mari kita sejajarkan semua teks. Nah, jadi di top wrapper di sini. Nah, di sini. Terus tambahkan teks alis center. Nah, sini. Tinggal membaca aja sih sebenarnya. Oke. Kita lihat hasilnya, ini udah hasil. Kita paste copy baca. Nah, ada beda? Ada dong. Oke ya, ini udah di tengah semua. Kalau kita lihat ini yang tumpulnya nih, sudutnya udah kelihatan ya. Jadi kalau seandainya saya di sini opacity mana? Nah, di sini over radius. Nah, di sini katakan kalau saya kecilkan ya, besarin. Jadi gitu. Ya. Jadi gambarnya tuh agak kecil lah. Oke. Nah, gitu. Kalau 0 ya udah. Nah, gitu. Sip. Nggak ngerti kan maksudnya, intinya tuh? Intinya seperti itu. Jadi kembalikan lagi seperti awal. Sudah. Ya lanjut ya. Nah, kita akan menggunakan icon Facebook, Twitter. Nah, kita nggak menggunakan gambar yang kita download, tapi kita menggunakan form awesome.com. Ada yang di online. Nah, di sini form awesome.com, kalau mau download boleh juga, ataupun pakai yang online-nya gitu. Nah, saya sudah sediakan linknya juga. Mana dia? Nah, di sini. Saya kirim aja ya linknya ke grup. Nah, ini. Nanti pakai ini aja. Kita gunakan ini. Nah, jadi contohnya kita buat contoh ya. Di sini kita buat 6 contoh nih. Simpan dulu. Contoh.html. Nah, di sini kita buat HTML dulu. Sini contoh. Jangan lupa link ya. Link kita menggunakan si awesome tadi yang saya download, yang saya copy tadi. Hrefnya ini saya buat garis miring. Nah, ini. Oke, sini kita buat span. Span ada namanya kelas FA
spasi Facebook katanya, Facebook. Oke, yang kedua ada span lagi, kelasnya FA namanya, FA Twitter. Oke, simpan kita jalankan di sini, kita contoh. Localhost garis miring kuasa HTML2. Contoh.html. Nah, ini dia. Ini tanpa ada gambar. Tadi udah ada sendiri gambarnya. Otomatis ada ya. Ini contoh nih. Nah, ini dia. Nanti huruf besar kecilnya itu ya kita mainkan di CSS-nya gitu kan. Ataupun ada bawaan dia sendiri nanti. Itu biasanya pakai bootstrap nanti. Nggak usah ini, kita nggak usah pikir dulu. Oke, kita gunakan itu di sini nanti. Di samping ini kita masukkan. Nah, yang sini udah dikatakan tadi ya, contoh FA tadi. Nah, kita jalankan di script kita. Ini contoh kali dulu keluar. Oke, sini katanya di index.html. Tetapkan link ya. Kita buat link lagi tadi, link. Ini link. Kita hapus, tab. Nah, sini kenapa saya buat garis miring ini? Ini sebenarnya HTTPS gitu ataupun HTTP gitu. Jadi singkatan aja sebenarnya. Dia mau di HTTP atau HTTPS bisa aja. Seandainya website ini nggak bisa HTTPS lagi, otomatis HTTP ya. Kalau ini kan error nanti kalau seandainya gitu. Jadi lepasin aja, biarin aja dia mau menentukan HTTP atau HTTPS. Jadi saya buat gini aja. Oke. Nah, sekarang ini udah bisa jalan, kita jalankan nanti. Ini udah bisa jalan nih. Sekarang kita tentukan form-nya ke aplikasi kita. Nah, kita di sini tambahkan text span. Nah, di sini nanti kita main di sini. Agak kecil sih gambarnya, tapi nggak apa. Nah, set. Di sini di tengah sebelumnya nih kita buat span. Span dengan kelas kita buat di FA Facebook. Ya. Ini ditambah tengahnya span. Di span lagi kita buat kelasnya FA Twitter. Nah, jadi ini selesai, kita buat FA. Habis itu terapkan CSS berikut. Suruh terapkan. Nanti kita tambahkan lagi di bawah ini .fa. Makanya suruh tambah margin right. Ya, jadi margin right itu ke kanannya itu lebih jauh gitu ya. Oke. Kalau kita refresh, ini kita tambahkan aja sini. Nah, jadi ada dia. Oke. Ada dia. Ini yang awal, ini yang udah jadi saya pisahkan beberapa biji, jadi ada perbedaan, ada kelihatan. Nanti ini ke samping terus ya kita buat. Oke. Ini udah ada nih. Oke, selesai. Lanjut. Oke. Bagian itu ini selesai. Bagian ini. Jadi kita masih ada PR 1, 2, dan 3. Ya Allah, udah jam 4. Cepat kali kok. Gazan nih, tunggulah. Kok cepat deh. Tunggu bentar ya. Oke. Yes, ya. Sampai mana nih?
Nah, jadi kita dengar suara saya kan? Dengar, Pak. Oke. Tunggu ya. Oke, kita masuk ke layout header. Sini kita main nanti. Nah, di sini. Kita main di sini. Kita lewati tadi. Nah, kita akan membuat dua ini. Header left dan header right. Dua ini kita buat. Oke, sini akan kita gunakan properti opacity-nya tadi, ya. Kita menggunakan transparansinya. Nah, jadi kita akan menerapkan RGB, RGBA namanya. Tahu siapa yang tahu RGB? Apa itu RGB? Color, Pak. Color. Oke. Berarti kalau ada A-nya itu dia ada alpha namanya kayak transparansi itu. Dia beda nanti jadinya. Oke. Nah, di sini. Jadi color itu ini sama aja nih. Ini sama dengan ya bentuk heksadesimal yang kita buat ini sama nilainya. Oke. RGB. Nah, jadi kenapa kita menggunakan RGBA? Kalau RGBA nih kita tentukan dia ada transparansinya tuh ya. Jadi setengah opacity-nya di sini 0,5. Jadi yang transparansinya itu di belakangnya aja, di depan ini enggak. Kalau seandainya kita menggunakan RGB dan menggunakan opacity, nah jadi si ininya nih yang huruf ininya si opacity-nya nih otomatis itu juga transparan juga jadinya. Nah, jadi gini nanti kita uji coba setelah ini. Udah ujian ke-7 nih. Nah, mari kita mulai dengan HTML. Nah, di dalam tag header, tunggu sebentar. Nah, tag header. Ini dalam ini disuruh tambah div container tab. Nah, di dalam container ini suruh tambah lagi ada div lagi dia, div header left. Oke. Tab selesai. Nah, di dalam header left ini suruh tambah lagi. Suruh ada tambahkan tag img. Match tab aja. Tab. Nah, search-nya disuruh tambah kelas di sini. Kelas logo. Nah, jadi URL gambarnya ini kita menggunakan main logo. Sini ada gambar nih, sini dia main logo ini. Kita tambahkan gambarnya img images, nah images nama foldernya main logo.png. Nah, seperti ini. Oke, selesai sampingnya. Nah, sini sekarang mari kita main ke CSS-nya. Sini suruh tambahkan CSS header. Nah, sini suruh tambah header. Header ya. Ini nggak ada pakai kelas ya. Nggak di titik di sini ya. Bukan sini. Header katanya. Nah, sini suruh tambah height 65 px. Suruh tambah lagi width 100%. Nah, 100% itu ya semuanya penuh. Nah, terus itu ditambahkan background colornya RGBA. Nah, ini kita gunakan 34,49,52, nah ini 0,9. Jadi transparansinya 0,9. Pastikan bahwa titik tidak diperlukan karena header ya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, habis itu terapkan CSS logo. Nah, sini logo ya. Kelas logo tadi. Logo tambah width 124 px. Sini margin top ya 20 px katanya. Dah.
Oke, clear. Nah, kita refresh. Sip, ini dia. Ini yang kita tambahkan. Oke, ada perbedaan ya. Nah, seandainya ya, project nih ya, kita coba RGB namanya. RGB ini kita hapus. Itu kita tambah opacity namanya. Opacity 0,9 yang kayak ada bilang RGB. Nah, ini kita tes dulu, tambah satu tempat lain. Nah, tadi ada transparansinya tuh. Ini kan karena nggak beda nih. Kalau seandainya saya buat 5, itu karena nah jadi dengan dia nih seandainya saya buat ini 9 tadi 5 tadi saya ganti. Nah, ini yang di sini. Nah, tadi ada perbedaan sedikit nih. Jadi kita salah nih RGBA nih salah. RGBA namanya. Nah, ini ada transparansinya tuh. Ada lebih mencolok ya. Kalau ini kan di yang tadi belakangnya tuh hilang tuh. Nah, ini nampak sih itunya kelihatan. Oke. Oke. Kita gunakan ini saja. Set. Lanjut. Nah, kita setelah itu tadi yang udah kita buat sini. Nah, kita bisa buat yang sebelah right-nya pula. Login. Nah. Login. Nah, di sini kita ditambahkan di bawah header left ini, si left dari index select nih. Di bawah ini ya. Suruh tambah div baru yang namanya header right. Tab, enter. Nah, di sini suruh tambahkan A katanya. A. Href-nya suruh matikan aja kayak bintang. Nah, di sini namanya load in. Nah, itu ada kelas namanya login. Nah, oke. Seperti ini aja nih. Oke ya. Setelah itu kita tentukan CSS katanya. CSS header left. Berarti sini belum ada header left-nya. Nah, di sini kita tentukan float ya. Float. Nah, float. Berarti ini sebelah kiri yang punya si left tadi. Sedangkan ini yang header right-nya back hati. Mungkin salah, kita copy aja nih. Takut intinya. Oke, sama. Floatnya sebelah kanan dan backgroundnya RGBA juga. RGBA 255. Baterai saya habis. 255,255,255,0,3. Hah? Enggak. Itu. Oke, ini setelah itu di sini katanya terapkan header right cover katanya, ditunjukkan kursornya. Jadi kita tambahkan aja header right ht t2 hover. Nah, jadi backgroundnya itu sama aja nih, kita copy, tetapi dia lebih ke opacity-nya tuh 5, lebih terang lagi. Nanti kelihatan nanti.
Oke, selesai nih. Selesai. Oke, kita copy. Pastein yang baru. Ini dia. Nah, kan udah ada yang baru nih. Nah, jadi pas saya jalankan ini, ada nggak nampak kelihatannya? Cover. Ya, ada kayak apa? Animasi gitu. Nah, oke, setelah ini kita percantik ini dia. Lebih wah sedikit lagi setelah ini. Ini dia. Nah, menyempurnakan tautan login. Kita sempurnakan sedikit. Nah, ini kita menggunakan menengahkan dia, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini transition namanya. Nanti kita menggunakan transition ini menggunakan AL ya. 1 second. Kita menggunakan nanti berapa second? 5 second kayaknya. Oh, 0,5 second. Nanti kita gunakan ini durasi. Nah, sini line height tadi kan udah ada spasi namanya, line spasi. Kalau line spasi ke apa horizontal. Sedangkan yang ini line ini ke vertikal ya. Jadi agak menggunakan ini line height. Nah, di sini. Nah, seandainya saya buat bottom dengan height ya, otomatis tulisannya di atas jadinya. Untuk mengakalinya itu kita harus menggunakan line height dengan sama nilai sama si height ini. Jadi otomatis di tengah jadinya. Kalau mau ditengahkan lagi nih pakai teks Alex nanti ya. Oke. Nah, si A ini kan dia kan displaynya kan udah inline itu. Jadi otomatis ya kalau kita bawa ininya ya di sini aja. Dia nggak akan terbaca ke sini. Nah, seandainya kita membuat display block, nah dia otomatis ke block semua nih punyanya si dia ini. Nanti kita jelaskan, kita tampilkan ya. Jadi sini, oke. Nah di sini. Nah mari kita gunakan properti ini berapa sih? 9. Oke 9. Nah sini katanya line height di style CSS. Oke kita main di CSS-nya. Header right. Tapi di sini ada tambah A katanya. Berarti suruh tambahkan di header. Kita copy aja lah biar itu salah nanti A. Nah, ini disuruh buat length height-nya 65 px, padding left 25 px dan padding right 25 px juga. Oke, colornya white, putih. Udah, setelah itu mari kita ubah tag A ke elemen block katanya. Jadi kita rubah dia menjadi display block. Nah gitu. Nanti kita jelaskan, nanti kita hapus ini, kita tentukan perbedaannya di mana. Nah setelah itu terakhir kita gunakan hover. Nah transitionnya ini right hover berarti di sini. Oke, sini kita buat transitionnya all ya semua. Itu yang tadi kan 1S tadi kita buat di apa? Di contoh tadi ini dikatanya 0,5 detik. Udah kita buat 0,5 second. Udah seperti ini. Udah. Nah, kita copy, kita jalankan di tempat lain. Nah, seperti ini. Kan ada perbedaan? Sini. Lebih cantik. Nah, jadi seandainya nih, nah ini kan saya bawa nih kursor nanti kan langsung menjadi jari dah, jari-jari gitu. Seandainya nih saya matikan si blok ini, hilangkan, kita refresh, kita copy dulu. Nah, jadi pas ini nggak ada di sini, dia pas ada tautan aja deh tulisan angkanya. Jadi kalau di sini otomatis semuanya bisa klik di sini langsung bisa klik. Tapi kalau ya pakai tanpa blok itu tok di sini aja. Jadi ukurannya ya mainnya di inline di sini aja itu. Tandanya di blok dia otomatis semuanya diambil. Nah, ini perbedaan
nggak kelihatan sih sebenarnya, tapi sangat berfungsi nanti pas kalian main di SEO, namanya SEO. Nanti kalau ada kalian pernah buat blog, otomatis nanti sangat berguna untuk itu. Nilai rating website kalian lebih tinggi jadinya. Oke. Ini udah 9, ya sampai 10 aja ya. Nah, ada layout daftar pelajaran. Nah, kita lanjut ke lesson wrapper. Ini sudah selesai ya, si header sama si ini udah selesai, si header sama si ini. Jadi kita mainnya di dua lagi, 1, 2, 3. Nah, jadi kita main di sini lagi. Lesson wrapper. Oke, kita main di font wake. Nah, nanti font wake nanti kita jelaskan sedikit. Nah, sini contohnya. Nah, di sini kita bangun suatu project ya. Nah, ini kan masih kosong nih si wrapper nih. Ini sudah selesai. Jadi kita main di sini. Nah, di dalam ini suruh tambahkan div lagi. Div container. Tab. Nah, di dalam container ini suruh tambah lagi 2 div lagi. Div heading namanya. Tab. Satu lagi div lessons. Oke, dia ada 2. Di dalam heading ini suruh tambah tag H2 katanya. H2. Cari tahu dari mana Anda mau mulai. Oke. Oke, selesai sebelah situ. Nah, di sini suruh tambahkan CSS katanya. Lesson wrapper. Di sini belum ada. Nah, kalau bingung, copy aja nih. Kalau misalnya nggak takut salah, nah, untuk penamaan tuh nggak masalah, kita copy aja. Tapi ya lebih bagusnya kalian ngoding sendiri. Oke, height-nya tambah 500 px, padding top, padding bottom 80 px. Backgroundnya F7. Oke, di heading tambahkan lagi heading. Ini ada padding top 60 px, padding bottomnya 30 px. Colornya 5F5 D60. Jangan lupa pagar ya. Nah, di sini suruh rubah lagi si heading di H2-nya. Suruh tambah lagi nih. Heading H2. Sini suruh tambah font wake. Nah, jadi normal. Jadi seandainya mau di bold, bisa di bold itu. Oke. Kita jalankan. Nah, di sini dia. Oke, nggak ada, berarti kita main di sini. Nah, jadi kalau mau di bold ya, kita bold di sana. Kalau bold itu hitam jadinya. Nah, jadi lebih mainnya di situ aja. Oke. Udah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, nah, ada pertanyaan? Banyak kayaknya. Allah. Oke, saya screenshot dulu ya, banyak kalian. Udah, 1, 2, 3. Kak Nova nggak bisa masuk lagi, Pak. Ya nggak apa, nggak ada yang nggak bisa masuk, nggak masalah, nanti kita itu aja. Nah, agak susah kita kuliah sekarang ya seperti ini.
Sip. Ya, nah. Ada pertanyaan masalah sini? Jangan di chat lah, nggak ada sempat saya baca nih. Oke, salat dulu. Oke, sudah record nih. Gimana Imam? Itu Pak, mau konsultasi dikit masalah jam masuk Pak. Kita tadi kan ngoding nih Pak. Rasanya nggak efektif kali kalau masuk siang Pak. Oh, Karena siang nih bawaannya nggak. Hari Kamis Pak bisa pagi nggak Pak? pagi udah masuk ke 4. Kelas 4. Pak ya? Oh iya. Kalau nggak suka apa-apa. Tapi susah juga kalau digabungin. Ngantuk Pak jam-jam ini. Ya nggak apa, nanti gini kita rekam aja nih. Konsen emang kurang jam gini nih. Iya Pak. Kalau hari Senin kalian pagi kan? Oh kalau Senin padat tuh Pak. Enggak, kalian pagi kan kalau yang kena Senin. Iya. Ya kan? Bapak ada juga Senin. Setelah Senin kan pagi kena kalian kan? Senin jam berapa tuh kena kalian? Siang kan? Siang, Pak. Siang kenanya. Siang subuh Pak. Sama juga Pak. Jam Oke, 22 gitu. Jam gantian aja sama orang ini. Oh nggak bisa juga gantian. Padat kalian Senin. Oh kalau enggak hari Kamis tuh Pak yang kosong Pak. Kalau enggak Hari Kamis yang kosong. Hari Jumat aja kalian ini join ceng sama orang kelas 4 masuk yang sore. Kalian masuk pagi. Mau orang tuh Pak. Nanti saya bilang aja. Soalnya kan kalau yang pagi hari Senin kalian kelas 4 pagi juga masuk. Kayaknya lebih boleh deh Pak dibagi. Soalnya lebih cerah kelas 4 kayaknya saya lihat. Kemarin saya lihat orang kelas 4 semangat semua kayaknya. Banyak pertanyaan. Nanti lah saya rubah aja jamnya. Suruh masuk orang ini sore. Oke, nggak apalah ya. Sampai contoh 10 dulu. Kita ini ada 7 soal lagi nih. Kelas sana tadi sampai 10 juga nih. Nanti setelah ini kita masuk ke contoh soal 11 ya. Udah cukup lah sini aja dulu. Senin kita masuk lagi. Kita sambung ini. Selesai Senin. Kan rencana dulu Senin absen aja nih. Soalnya nggak efektif juga nih kalau kita waktunya sedikit misalnya kan. Kita pakai ini aja untuk tambahan ini, ngodingnya ini. Soalnya kalau saya kurang, saya kalau teori itu agak susah, saya bilang nggak terlalu bisa. Tapi kalau teori dah mudah seperti ini, langsung praktikumnya saya bisa gitu. Tapi kalau cuman ngomong gitu aja ngambang jadinya, saya nggak pandai itu. Jadi kalau udah saya buat seperti ini, bagus nih cara seperti ini itu. Oke, jadi udah cukup kayak gini aja nih. Ada pertanyaan lain? Mukanya nggak usah gitu kali lah muka kalian. Macam orang kayak mana? Si apa nanti si Sofia datar ya mukanya, slow yang saat ini masih dasar nih si apa kita bilang front end. Sengaja saya ini ya saya buka sedikit itunya ceritanya. Sengaja saya buka front end dulu. Nanti saya pengennya ya udah kasih nampak seperti ini. Web programming ini seperti ini. Jadi ada gambaran, ada cantiknya, ada CSS-nya itu. Jadi saya pengennya kalian tertarik dengan itu. Waktu zaman saya kuliah dulu, saya langsung dengan layar hitam putih itu. Langsung dibilangnya if else ini apanya nih, gunanya untuk apa sih? Nah, jadi saya rubah polanya nih.
Kayak Pak Suryadi sama Pak siapa tuh yang lokal satu lagi, Pak Said Ramadi. Kan orang itu udah gantian tuh siapa ngajar. Eh, Menggunakan pola saya ini, saya bilang saya perlu seperti ini. Orang ini maunya pakai bahasa pemrograman apa kemarin ya? C++ dah. Ya udah Bapak pakai itu aja saya bilang. Saya pakai ini saya bilang kan. Akhirnya mereka ikut saya semua. Saya ikutin ini, nggak tahu nih lokal yang lain pakai eh, program saya ini apa program ini apa enggak? Karena saya kasih ini itunya materinya. Mudah-mudahan dia pakai yang ini. Jadi ikut semua sama itu. Jadi semester 9 kita sudah mulai main ke JavaScript. Ya, jadi lebih ke logiknya nanti. Kita menggunakan perulangan if, kita menggunakan looping, ya, ada for each nanti kita tampilkan semua gitu. Ada variabel apa? Pak, Yup. Siapa nih? Mas Zara, Mas dari mana? kalau untuk ujian kita, misalnya final, itu kita teori atau praktek, Pak? Atau dua-dua? Itu kurang tahu, saya belum sampai ke situ. Karena kan ini baru pertama semuanya baru pertama nih, karena saya belum tahu kayak mana polanya. Kalau ya diujiankan ya kita buat ujian aja nanti. Kalau enggak ya kita buat tugas aja nanti. Rencana saya mau buat kalian buat satu landing page ya kayak yang tadi itu landing page namanya. Ini namanya landing page nanti jadinya nih. Kalian buat identitas kalian sendiri. Welcome to my blog. Misalnya gitulah. Boleh, Pak. Misalnya kayak gitulah nanti jadinya. Jadi dengan cara kalian sendiri, welcome to my blog. Jadi perkenalkan saya bekerja, misalnya inilah gitu. Nah, saya pengennya gitu nanti dengan ngambil script yang udah ada gitu. Jadi ya ini tinggal dijalanin aja nanti. Mau di copy paste kan dijalankan, tapi bagusnya kalian cara kalian sendiri gitu. Oke. Saifullah udah slow ya, aduh. Kena nih. Itu nampak tuh hacker. Oke ya. Cukupnya aja kita ya. Tunggu saya stop dulu. Stop share. Saya ambil muka kalian di sini. Nah, dah satu. Mana muka nih? Elsa, Matia. Kita ambil ininya aja. Oke, 1, 2, 3. Nah, kalau nggak ada pakai ini nanti nggak dibayar saya nanti. Soalnya saya dosen tidak tetap, bukan dosen tetap. Dosen tetap tuh dibayar tiap bulan. Mau ngajar mau nggak tetap masuk ya, tetap dibayarkan itu. Nah, gila, nggak ada pertanyaan lain kan? Tak ada?